Di situ saya langsung dibawa menghadap Yang Maha Kuasa. Iya. Nah, dan Yang Maha Kuasa berkata, akulah aku YHWH, Yahweh. Iya. Dan aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Yeshua HaMashiach. Iya. Nah, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi. Jadi sebenarnya apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir itu sudah ada di sana. Oh gitu. I see. Jadi itu seperti kayak grand design-nya sudah ada semua. Ya. Jadi gini, bahwa waktu itu ditunjukkan bahwa Indonesia itu dipulihkan Tuhan 25 tahun. Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Lama banget. 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Oke. Oke. Nah, dimulai dari krisis 98 dan pemulihan Indonesia itu adalah 25 tahun, yaitu tahun 2023. Oh, jadi bukan tahun 2018 tapi 2023. Itu pemulihannya. Pemulihannya. Tapi jadi akan turun dulu. Jadi, itu 2018 ke 2023 gitu. Jadi gini, 1998 itu dimulai. Ya. Nah, pemulihan Indonesia itu 25 tahun. Ya. Nah, 25 tahun itu adalah tahun 2023. Setitik terang datang. Setitik loh. Nah, tetapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi, resesi ekonomi. Oke. Anginnya akan datang 2018. Anginnya 2019 dan badainya 2020. Dan Indonesia akan mengalami stagnat ekonomi, ekonomi berhenti, tidak maju, tidak mundur. Itu bulan 6, bulan 7. Tahun 2020. Stagnat ekonomi. Dan akan menuju tahun 2023. Setitik terang datang. Nah, makanya 3 tahun sebelum tahun 2020, saya sudah siapkan perkebunan dulu. Ya. Untuk menghadapi badai ekonomi yang akan datang. Ya. Untuk menghadapi badai ekonomi yang akan datang. Nah, jadi gini, ini masa yang akan datang, yang saya boleh membuka rahasianya. Ya. Bahwa nanti tahun 2022 kita semua baru belajar normal. 2022 itu baru belajar normal. Kalau 2021 ini kan namanya new normal. Ya. Nah, sekarang begini, mungkin ada yang bingung. Ini kenapa tiba-tiba Tony Dow ngomong ini siapa ini, kok ngomong begini ini. Bisa sedikit ceritakan kembali bagaimana Tuhan memperlihatkan apa yang terjadi, sekuennya gimana? Jadi pada waktu saya di surga, ya, tangannya gini. Siapa punya tangan gitu? Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Oke. Dan dia berkata, akulah Yeshua HaMashiach. Nah, aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Ya. Langsung tangannya gini. Nah, dari telapak tangannya ini langsung keluar sinar yang sangat luar biasa. Ya. Membentuk seperti layar lebar. Oh, gitu. Jadi layar lebar itu terbentuk dari sinar yang keluar dari tangan Tuhan Yesus. Betul. Oke. Nah, begitu tangannya gini, maka semua itu langsung seperti layar lebar. Hari-hari yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia ini. Oke, jadi ada akhir dunia, tetap akan ada. Iya, iya. Dan di situ pula tentang awal penciptaan. Ya. Nah, di situ pula dari awal penciptaan. Ya. Nah,
dan termasuk tentang kejatuhan Lucifer. Oke. Jadi semua itu saya ditunjukkan tangannya gini. Disitulah tangannya gini. Hari-hari akan terbentuk. Gitu. Itu dari awal sampai akhir dunia. Di situ saya langsung dibawa menghadap Yang Maha Kuasa. Iya. Nah, dan Yang Maha Kuasa berkata, akulah aku YHWH, Yahweh. Ya. Dan aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Yesua Hamasia. Ya. Nah, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi. Jadi sebenarnya apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir itu sudah ada di sana. Oh gitu. I see. Jadi itu seperti kayak grand design-nya sudah ada semua. Ya. Jadi gini, bahwa waktu itu ditunjukkan bahwa Indonesia itu dipulihkan Tuhan 25 tahun. Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Lama banget. 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Oke. Oke. Nah, dimulai dari krisis 98 dan pemulihan Indonesia itu adalah 25 tahun, yaitu tahun 2023. Oh, jadi bukan tahun 2018 tapi 2023. Itu pemulihannya. Pemulihannya. Tapi jadi akan turun dulu. Jadi, itu 2018 ke 2023 gitu. Jadi gini. 1998 itu dimulai. Ya. Nah, pemulihan Indonesia itu 25 tahun. Ya. Nah, 25 tahun itu adalah tahun 2023. Setitik terang datang. Setitik loh. Nah, tetapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi, resesi ekonomi. Oke. Anginnya akan datang 2018. Anginnya 2019 dan badainya 2020. Dan Indonesia akan mengalami stagnat ekonomi, ekonomi berhenti, tidak maju, tidak mundur. Itu bulan 6, bulan 7. Tahun 2020. Stagnat ekonomi. Dan akan menuju tahun 2023. Setitik terang datang. Nah, jadi dari tangan itulah keluar sinar membentuk grand design. Dan awal penciptaan. Dan sampai akhir dunia. Sekarang yang menurut Pak Daud sekarang apa yang menjadi concern yang paling besar, apa yang menjadi hal yang besar yang harus orang-orang tahu? Tuhan ada kasih tahu apa yang mau kita tahu. Sebenarnya waktu saya khotbahkan itu 2019. Ya. Supaya semua berkebun. Berkebun. Oh, itu. Karena itu pesan Tuhan. Karena apa? Supaya orang ada kesibukan, tidak stres. Tinggal di rumah sendiri ya, tidak bisa ke mall, tidak bisa nonton. Tidak bisa nonton. Saya sudah ke bioskop sudah 1,5 tahun, tidak bisa nonton, tutup semua. Jadi itu saya udah nyampaikan pesan Tuhan itu tentang kebun. Itu 2019. Kebunnya spesifik enggak? Kebunnya itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan. Oh gitu, dibilang itu. Tetapi kalau punya tanah sendiri luas, itu kebun jangka panjang, kayak avocado, durian. Nah itu. Nah tapi kalau yang tanahnya kecil atau tinggal di kos kontrak, ya polybag, sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Nanam tomat, cabai, untuk apa? Supaya ada kegiatan tidak stres. Even kalau saya lain pada. Jadi di kitab Wahyu kan di-mention bahwa orang tidak akan berjual ini tapi pakai emas. Jadi 10 tahun lalu karena berdasarkan kitab Wahyu itu saya beli emas waktu itu. Tidak banyak tapi saya simpan karena katanya emas yang value kalau ada apa-apa gitu. Karena gini,
Kalau tentang emas sudah saya khotbahkan tahun 2014. Oh, sudah. Waktu itu saya berkata supaya nyimpan tanah dan emas itu 2014 sudah saya khotbahkan. Oh, gitu. Karena nanti Indonesia akan mengalami inflasi. Walaupun itu di grand design di atas, tapi saya berdoa semoga tidak terjadi lah. Semoga kita bisa keluar dari krisis ini. Itu untuk Indonesia. Oh gitu. Untuk Indonesia. Jadi kalau untuk Amerika belum dapat petunjuk saya. Jadi 2022 itu belajar normal. 2022. Arti gini, sekarang secara logika ya. Vaksin selesai. Ya. Ini pesan ini untuk Indonesia, bukan Amerika. Ya. Vaksin selesai di Indonesia itu tidak mungkin 3 bulan. Ya, masih 1 tahun. Ya. Ya, kayaknya gitu. Betul? Ya. Betul? 1 tahun. Indonesia beda dengan Amerika. Ya. Ya. Wong dolar sama rupiah juga beda. Ya, emang. Ya. Saya bicara ini bukan untuk Amerika, tapi Indonesia. Jadi Indonesia itu belajar normal itu tahun 2022. Coba bisa enggak Indonesia vaksin 6 bulan selesai? Ya, enggak mungkin. Berita baiknya pada waktu saya di sorga, ya. Tuhan beritahu saya. Ya. Aku akan memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Amin. Ya. Jadi nyimpen apa lebih baik? Pertama adalah tanah, kedua adalah emas. Kalau emas, tanah dan emas sudah saya khotbahkan 2014 itu rekaman videonya banyak di gereja-gereja. Tapi untuk beli emas sekarang harganya udah mahal. Emang. Mahal banget sekarang. Oke. Dan waktu itu Tuhan pesan sama saya untuk semua umatnya di Indonesia supaya berkebun. Apa berkebun? Supaya ada kesibukan seperti Elia di Sungai Kerit, saudara. Elia di Sungai Kerit temennya siapa? Burung gagak, betul? Sama ada sungai, betul? Nah, kalau kondisi seperti ini, saudara ada kesibukan apa? Berkebun. Di rumah pakai polybag, pakai apa? Semua berkebun. Karena kondisi seperti ini, saya sudah ngomong dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, kalau tidak berkebun, ingat saudara, depan tembok, samping tembok, belakang tembok. Stres. Tapi jangan jadi muka tembok, betul? Betul? Tapi kalau saudara berkebun, ingat, manusia diciptakan Tuhan basic dasarnya apa? Berkebun, mengelola Taman Eden. Diusir keluar dari Taman Eden, manusia beternak. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan berkebun dan beternak. Kondisi saat ini, ingat, supaya ada kesibukan, Tuhan dah memberitahu saya, semua suruh berkebun. Ingat saudara, ini yang akan terjadi. Ingat, kondisi seperti ini akan mulai awal normal. Awal normal, bukan pemulihan ekonomi, awal normal. Ibaratnya orang tuh bangun tidur. Itu Januari tahun 2022. Dan pemulihan Indonesia dimulai. Setitik terang datang 2023 Januari. Itu baru setitik terang. Jelas, saudara? Setelah corona selesai, inflasi akan terasa. Nggak usah banyak-banyak. Saudara punya uang 50.000, belanjakan di pasar, dapat apa? Jelas saudara? Jelas saudara? Ingat, pemerintah mencetak uang berapa triliun?
Setelah itu uang pengusaha ada di bank-bank. Ingat, mau investasi takut. Lihat situasi kondisi. Sehingga bunga bank diturunkan berapa persen aja. Betul? Dengan harapan apa? Supaya uang-uang ini bisa bergerak. Tapi banyak orang ragu-ragu. Para pengusaha ragu. Sehingga uangnya banyak ditahan di bank. Maka uang di bank itu banyak. Betul? Tetapi beredar di masyarakat terbatas. Uang baru. Ingat saudara. Uang lama dan uang yang dicetak baru akan bertemu semua 2022. Kalau uang yang dicetak baru dan uang lama beredar, apa hukumnya? Apa saudara? Inflasi. Jelas saudara? Itu akan terjadi di 2022. Makanya saudara, dan ingat pada waktu krisis ekonomi, yang selamat itu hanya dua, yang megang tanah dan emas. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Tanah dan emas. Maka 2014 saya khotbahkan supaya semua beli emas. Tapi tahun ini saya tidak khotbahkan beli emas. Kenapa saudara? Emas sudah kemahalan. Beli tanah aja dan kelola untuk ngisi kesibukan. Semua bercocok tanam. Cabai aja naik, betul? Penggemar cabai pun berduka cita, betul? 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 Wes, saudara punya uang 50.000 belanjakan di pasar, dapat apa? Itu inflasi dah. Jadi saya beritahu pada saudara, 2021 kondisinya seperti ini. Tidak ada perubahan banyak sampai 2022. Tepatnya Januari baru orang mulai bangun tidur ibaratnya untuk memulai belajar normal. Belum normal 100% loh, belajar normal. Sekarang kan new normal. 2022 itu belajar normal. Dan saat ini orang demam dan batuk sakti. Bubar, betul? Jelas? Jelas? Jadi mulai hari ini saudara yang punya uang belikan tanah. Pinggir kota, dekat pintu tol. Karena nanti tahun 2023, waktu awal pemulihan, yang beli tanah selamat. Karena apa? Ingat, inflasi. Jelas saudara? Nah, kalau saudara beli tanah, untung banyak. Ingat Daud Tony.